warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Anda semua? Anda sehat? Sehat. Udah makan siang? Belum, Bu. Udah Bu, sama Ibu juga masih lapar. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Siapa di sini yang mau memimpin doa sebelum belajar? Lia, Bu. Ada Lia di sini ya. Bersiap, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu akan mengatur aksen dulu ya. Ya, Bu. Sorry. Amalia, Melani, Hadir, Bu. Khairani, hadir Ibu. Aisyah, hadir Bu. Lia Mulyani, Hadir, Ibu. Mustika Yunadi, hadir Bu. Yasir, Izin, Bu, ya. mana? Ada acara keluar itu. Bening. Ini teman. Iya, ya izin Bu jam di kampung. Oke, berarti ada 2 orang yang tidak hadir ya. Ya, Bu. Saya lanjut. Baik, sebelumnya ada yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Nggak tahu, Bu. Akidah akhlak. Kita akhlak ya. Iya. Baik, materi kita pada hari ini itu tentang mata pelajaran akidah akhlak, yaitu materinya memahami nama-nama malaikat beserta tugasnya. Nah, sebelumnya, apakah anak-anak Ibu udah tahu apa itu malaikat? Makhluk ciptaan Allah yang tidak berhawa nafsu, Bu. Ya, betul. Kita kan dari Cahaya. cahaya. Nah, pengertian malaikat. Malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya atau nur. Malaikat selalu taat kepada Allah dan tidak pernah melanggar perintahnya. Jadi malaikat itu selalu menjalankan perintah Allah. Dia itu tidak pernah melanggarnya. Beda dengan manusia. Kalau manusia itu selalu melanggar, bermaksiat. Ya, beda dengan malaikat. Nah, iman kepada malaikat itu merupakan rukun iman yang kedua setelah iman kepada Allah. Sebagai seorang muslim, kita itu harus meyakini keberadaan malaikat meskipun kita tidak dapat melihatnya. Kemudian di situ ada ciri-ciri malaikat. Yang pertama itu ada malaikat itu diciptakan dari cahaya. Karena apa? Karena malaikat itu beda dengan manusia. Kalau manusia itu diciptakan dari apa? Tanah. Nah, yang kedua itu selalu taat kepada Allah. Dia itu tidak pernah melanggar dan selalu menjalankan perintah Allah. Yang ketiga itu tidak makan dan tidak minum, beda dengan manusia. Manusia itu selalu makan, selalu minum, tidur, kan? Kalau malaikat itu tidak tidur. Ya. Kemudian tidak memiliki sifat sombong. Nah, pasti kalian itu ada yang sombong, ada yang iri, ada yang dengki. Nah, beda dengan malaikat. Kalau malaikat itu tidak memiliki sifat-sifat seperti itu ya. Kemudian itu tidak memiliki hawa nafsu. Beda dengan manusia. Kalau manusia itu melihat apa saja, melihat makanan, pengen ini, pengen itu, pasti dia pengen itu kan. Apa namanya? FOMO. Kemudian ada dalil iman kepada malaikat, yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 285.
Siapa di sini yang bisa membacakan? Aisyah, Melani, Bu. Aisyah. Melani, Bu. Aisyah, Melani, Aisyah. Bu. Melani, Bu. Ya, ini Bu. Aisyah, Bu. Coba Ini siapa saya. yang ngerti? Ibu dari sebelah sana pula nggak bunga apa lagi ya Ya, ya, ya. Nanti ada gilirannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun wal mu'minun wal mu'min kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Siapa yang mau baca artinya? Melani, coba baca artinya. Artinya, Rasul atau Muhammad beriman pada apa atau Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhan. Demikian pula orang-orang mukmin, masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengarkan dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, hanya kepadamu tempat kami kembali. Baik. Nah, jadi dari surat Al-Baqarah ini kita sebagai seorang muslim harus beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, pada kitab-kitab dan rasulnya, serta yang keenam itu kan rukun 6 ada 6 tuh dan yang jadi ayat ini tuh menjelaskan bahwa setiap orang yang beriman itu wajib percaya kepada malaikat. Karena kita sebagai seorang muslim itu harus meyakini keberadaannya walaupun malaikat itu tidak nampak, tapi dia itu ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua itu ada hadisnya. Dengerin ya, ibu baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum, yang artinya malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyalanya api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepada kalian. Nah, hadis ini menjelaskan asal penciptaannya makhluk Allah. Kemudian yang selanjutnya itu ada nama-nama malaikat dan tugasnya. Anak-anak ibu, ada yang tahu berapa itu jumlah nama-nama malaikat? 25. Malaikat 10 apa 25? 10. Nah, yang pertama itu ada malaikat Jibril. Jibril. Tugasnya itu apa? Menyampaikan wahyu. Nah, ya. Jadi tugas malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu. Kemudian yang kedua itu ada malaikat Mikail, yaitu mengatur rezeki. Jadi kita semua ini yang di dunia, rezeki kita itu udah diatur oleh Allah ya. Yang ketiga itu ada malaikat Israfil, yaitu meniup sangkakala pada hari kiamat. Nah, besok itu sebelum ada harinya hari kiamat, kita akan diberi tanda-tandanya, yaitu salah satunya dengan meniup sangkakala. Kemudian yang keempat itu ada malaikat Israel, yaitu mencabut nyawa. Nah, kita itu tidak tahu kapan saja kita akan dicabut nyawanya. Bisa dalam keadaan sholat, bisa dalam keadaan jalan ataupun tidur, kita tidak tahu. Karena itu semuanya udah diatur oleh Allah. Kemudian itu ada malaikat munkar dan nakir, yaitu menanyai mayat di alam kubur. Jadi kalau kalian berbuat maksiat, berbuat dosa atau berbuat kebaikan, nanti semuanya itu akan ditanyakan kepada malaikat munkar dan nakir di alam kubur.
manusia. Jadi kalian itu harus berbuat baik dimanapun dan kapanpun itu. Karena apa? Karena kita itu selalu diawasi oleh malaikat. Kalau kita berbuat baik, maka malaikat rakib itu akan mencatat perbuatan kita. Kemudian yang ke-8 itu ada malaikat atid, yaitu sebaliknya ya, mencatat amal buruk. Jadi kalau kalian berbuat yang buruk-buruk, maka malaikat atid itu akan mencatat amal kalian yang buruk itu. Ada yang tahu malaikat atid itu ada di sebelah mana? Iya, ada di sebelah kiri ya. Kemudian ada malaikat Malik, yaitu tugasnya untuk menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir itu ada malaikat Ridwan, tugasnya untuk menjaga pintu surga. Nah, kemudian itu ada materi tentang hikmah beriman kepada malaikat. Salah satunya itu rajin beribadah. Kita itu selalu harus rajin beribadah karena itu tadi sudah ibu jelaskan kan di awal, karena di lingkungan kita atau di sekitar kita itu ada yang mengawasi, yaitu para malaikat. Kemudian kita itu harus jujur dalam berkata. Yang ketiga itu disiplin dan bertanggung jawab. Yang keempat berhati-hati dalam bertindak. Yang kelima menjauhi maksiat. Dan yang keenam itu menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ini ada contoh penerapan beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Apakah anak-anak ibu udah ada yang pernah menerapkan kehidupan sehari-hari ini? Contohnya Berkata jujur. oh, sudah ada dilaksanakan berkata jujur? Sudah, Bu. Terus apalagi? Sudah ada yang pernah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Menjaga sikap, tidak mencontoh. Tidak mencontek saat ujian, ya. Nanti kalau kita mencontek, malaikat siapa tadi yang mencatat amal buruk kita? Adil. Iya, jadi kita itu harus berbuat yang baik, harus menjaga apa yang akan kita lakukan. Kemudian nah, yang terakhir itu penutup simbolannya ya. Malaikat itu tadi diciptakan dari nur atau cahaya. Kita itu harus selalu taat kepadanya sebagai umat muslim. Kita itu harus meyakini bahwa malaikat itu ada walaupun tidak dapat dilihat, tapi dia itu ada di sekitar kita ya. Kemudian rukun iman itu termasuk rukun yang kedua dari 6 rukun malaikat. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Tidak, Ibu. Tidak ada. Tidak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri saja ya pembelajaran kita pada hari ini. Ya, Bu. Baik. Ibu, mari kita membaca hamdalah dulu sudah melakukan pembelajaran. Oh iya, satu lagi Ibu lupa. Tugas kita untuk minggu depan itu menghafal nama-nama malaikat beserta tugasnya ya. Habis itu nanti disetorkan. Itu sebagai nilai UTS kita ya. Baik. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.